Ya, Abah selamat dengan perolehan kilometernya, dan perolehan kilometer ini diakui sedunia. Oh ya, kalau Anda lihat Strava bulan Oktober, Ya. terbanyak kilometer sedunia itu sekarang dipegang oleh Abah Asril. Abah Asril ini. Ya, kita sudah memasuki episode ke-18 podcast Main Sepeda bersama saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Ya, biasanya kalau sudah umur 18 tahun ke atas itu biasanya sudah boleh melakukan segalanya. Ya kan? Kalau mau main film-film itu kan harus yang very legal itu ya. Iya, yang very legal itu harus umur 18 tahun ke atas. Jadi ini episode 18, kita tema kali ini mungkin sesuai dengan kalendernya, sesuai dengan musimnya. Ada beberapa komen di beberapa podcast sebelumnya yang selalu menanyakan musim hujan mau datang. Sekarang musim hujan sudah datang mungkin. Goes di musim hujan itu seperti apa? Nah, jadi tema kita hari ini adalah menghadapi musim hujan. Tetap goes atau berhenti? Nah, idealnya kan tetap goes ya. Ya. Idealnya tetap goes. Kalau misalnya saya ya belakangan mungkin intensitas goes di musim hujan mungkin sudah nggak kayak dulu. Dulu karena mungkin sekarang nanti kita bahas ya, nanti ada indoor training segala macam. Kalau dulu kan waktu saya pertama kali goes kan teknologi indoor belum seperti sekarang. Jadi mau nggak mau hujan ya tetap keluar. Ya. Nah, Omre, apalagi Omre goesnya sebelum saya dulu. Senang hujan-hujan dulu. Iya, lebih senang kalau hujan. Kenapa? Mungkin senang basah-basah. Senang basah-basah. Ya, kalau hujan itu sebenarnya ya, kalau hujan itu nomor satu enggak panas. Iya. Ya, nomor satu enggak panas, dan kedua hujan ini biasanya itu sangat membuat mood sepedaan kita atau keinginan kita bersepeda itu kan jadi bingung ya, antara keluar apa enggak. Antara keluar sepedaan apa enggak keluar sepedaan itu kan sangat membuat bingung, karena sudah menyiapkan diri seminggu, tahu-tahu ketika malamnya hujan sudah teman-temannya sudah pada malas. Wah, sudah pada galau semua. Galau. Wah, ini becek nih kalau hujannya sampai pagi, enggak usah keluar. Nanti malas cuci sepedanya, nanti jalannya jembrot atau banyak genangannya. Lubang jalan di depan rumahku tidak kelihatan karena tergenangi air, terus banyak alasannya lah kira-kira. Jadi membuat yang niat pun itu jadi akhirnya, yang si ini si itu enggak jadi, akhirnya ya sudahlah kita tarik selimut lagi, enggak keluar. Ya kalau hujan, musim hujan biasanya kan malam-malam sudah kotak-kotakan kan. Jam 10 hujan. Kalau kita di Surabaya, jadi Surabaya Timur hujan, Surabaya Barat hujan. Saya selatan, jadi selatan itu arah rute goes di Surabaya itu ke arah selatan. Ya, ke arah luar kotanya ke selatan. Jadi karena saya di selatan, saya ngecek dulu yang di Sidoarjo. Karena yang Sidoarjo lebih selatan dari Surabaya. Jadi saya tanya teman-teman yang perbatasan Surabaya Sidoarjo bagaimana. Kalau selatan masih kering biasanya tetap berangkat kayak betul, gitu. Ya. Tapi kalau udah selatan udah rintik-rintik itu biasanya stop. Kadang-kadang teman-teman juga capture CCTV lalu lintas itu kan ya. Betul. Jadi kelihatan ini hujan kayak gitu. Atau kadang-kadang malam-malam ada yang lucu juga, teman kita Om Rama itu CEO-nya Subjersey ngirim video rumahnya banjir. Oh iya. Jadi sampai ada ikan masuk ke dalam rumah kayak gitu-gitu. Jadi paginya dia pasti enggak sepedaan. Dan kelihatan di videonya, kelihatan sepedanya tergenang di ujung tuh kelihatan juga. Karena dia nguras. Karena dia harus nguras. Iya, karena dia harus nguras. Ya. Jadi kalau Om Ray menentukan keluar hujan atau tidak itu apa? Yang menentukan? Kalau saya sih harinya. Maksudnya gimana? Kalau Sabtu atau Minggu ya tetap keluar walaupun hujan. Biasanya loh ya. Kecuali kecuali Sabtunya sudah jauh terus Minggunya hujan ya itu masih 60-40 lah. Tapi kalau enggak gitu ya tetap saya masih mengusahakan keluar kalau Minggu.
Biasanya kan, maksudnya Sabtu Minggu itu saya berusaha keluar walaupun hujan gitu loh. kan biasanya juga biasanya di grup kita kan kalau sudah keluar ketika goes hujan turun ya sudah terus. Ya. Tapi yang bikin galau ya tadi hujan turun sebelum keluar rumah. Betul, ya. Apalagi masih di bawah selimut itu. Ya. Keluar enggak. Tapi ya memang dulu sih saya biasanya karena saya punya target seminggu harus berapa kilometer, biasanya saya tekati keluar kayak gitu. Ya sekarang agak beda karena ada indoor training. Tapi sebenarnya ada keenaan lagi waktu hujan-hujan Om Rey. Apa itu? Waktu nanjak. Kenapa? Bukan turunan loh ya, waktu nanjak. Apalagi kalau nanjak kayak Bromo atau tanjakan-tanjakan yang panjang-panjang itu. Kalau panas kan kita gampang kram ya. Gampang kram dan lain-lain. Tapi kalau hujan itu kayak kaki kita dingin, otot-otot kita dingin. Minum ya lebih mudah. Minum juga lebih. Sialan. Ya, minumnya lebih mudah. Ya jadi intinya nanjaknya jadi lebih gampang. Kalau saya merasa sih seperti itu. Jadi kaki nggak seberat kalau panas. Cuman ya kalau turunannya ya bahaya. Kayak minum terus kamu. Ya enggak kan kalau dingin tuh kita enggak gampang haus loh. Kalau di Bromo atau di mana gitu. Itu juga bahaya sih karena kadang-kadang orang mengira karena dingin dan hujan dia lupa minum kadang-kadang. Itu juga bahaya. Jadi masih bisa dehidrasi, tetap harus minum ya. Nanti kerasanya setelah finish atau apa. Jadi tetap hati-hati. Anyway, kita ngomongin hujan-hujan dan goes. Sebenarnya ada buku. Nanti kelak kita akan membahas aturan-aturan yang dibahas di buku ini. Ada buku namanya The Rules itu oleh Velominati. Velominati itu sekelompok filsuf sepeda di seluruh dunia yang menjaga aturan-aturan bersepeda. Mungkin Anda pernah baca di Velominati. Dan mereka salah satu aturannya adalah aturan nomor 9 dari Velominati adalah kalau Anda goes di cuaca buruk, tandanya Anda orang yang tangguh. Jadi titik katanya. Jadi cuaca cerah itu adalah kenikmatan kayak gitu. Betul. Adalah luxury, adalah kehormatan kita bisa goes saat cuaca enak. Tapi ketika cuacanya menantang, itu menantang jiwa kita juga, goes atau tidak. Jadi tapi kalau menurut saya di Indonesia ini cuacanya bagus terus. Kenapa? Karena pilihannya cuma 2, panas, hujan. Ya. Ini benar-benar cuaca idaman orang-orang di Eropa mungkin ya. Karena kalau orang di Eropa itu kan nunggu summer baru banyak keluarnya. Atau yang mendekat sebelum musim dingin atau setelah kan gitu ya. Nah, kan mungkin banyak pendengar itu kurang mengerti kenapa summer itu mereka baru keluar. Karena saya pernah keluar nyaris musim dingin aja, nyaris itu. Masih summer ya waktu itu ya di Italia. Musim gugur ya. Masih summer tapi di pegunungan. Jadi cuacanya kayak musim gugur ya. Oke. Ya jadi kan masih nikmatnya mereka itu saya aja sudah sangat kedinginan dan hampir tidak mau sepedaan karena terlalu ngilu ya di tulang ya, di sendi-sendi. Ini juga Om Rey juga terima kasih mengingatkan bahwa kita harus senang ya tinggal di cuaca tropis karena pilihannya hanya panas dan hujan. Panasnya pun relatif dalam artian konstan terus di 30-an sampai 35 kayak gitu. Kalau di Eropa kita pernah, saya bersama beberapa teman dulu pernah setelah musim semi awal. Waktu itu mau nonton Giro di Italia kan biasanya bulan Mei awal. Dan itu kita harus goes bersalju 4 derajat Celcius. Jadi dan itu naik turun gunung. Jadi ya kita harus enaknya di Indonesia ini sebenarnya kita bisa goes lebih banyak daripada orang-orang Eropa atau Amerika itu. Dan ketika musim panas pun ingat waktu kita di Spanyol kan Om Rey ya? Ya. Kering sekali. Kering sekali dan 40 derajat lebih waktu itu. 41 42 derajat kering panas terik. Jadi benar-benar Indonesia ini cuacanya relatif konstan. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kita tinggal di tempat yang iklimnya kondusif untuk goes terus. Yang nggak kondusif mungkin lalu lintasnya ada jalannya, tapi secara cuaca kita ini selalu kondusif. Jadi benar Om Rey tadi. Jadi kita syukuri. Jadi karena kita di tempat seperti ini goes lah selagi bisa kan kayak gitu. Oke, jadi itu tadi soal goes atau tidak saat hujan. Nah pertanyaannya sekarang ada juga yang nanya, perlu nggak sepeda khusus hujan? Om Rey punya sepeda khusus hujan? Secara khusus ada ya, yang kemarin kuning itu kan ada vendornya. Tapi ya malah jarang dipakai. Karena
tetap yang ngajak kan temennya ya itu aja. Jadi kalau pakai sepeda itu ikut teman-teman yang itu ya lebih baik nggak usah lah. Jadi tetap pakai road bike yang ada ya udah diterabas saja kayak gitu. Iya, pakai sepeda yang ada aja. Biasanya orang-orang tuh kalau yang koleksi sepeda atau punya sepeda lebih dari satu itu biasanya selalu menyisihkan, apalagi ini bukan dari sini ya, ini dari Eropa dan di Amerika, biasanya mereka selalu menyisihkan satu sepeda yang mereka sebut sebagai beater bike. Beater bike itu sepeda yang silakan dihancurkan gitu. Jadi yang mungkin lebih murah dari sepeda-sepedanya yang lain, yang bahannya pasti bukan karbon, biasanya aluminium atau steel atau mungkin titanium, yang komponen-komponennya juga yang ya secukupnya, jangan yang mewah segala macam, karena ini dipakai saat cuaca buruk. Jadi kalau ada apa-apa dia tidak khawatir membersihkan, tidak khawatir kena kerikil, tidak khawatir kena lubang yang nggak kelihatan karena genangan air. Jadi mereka pakai beater bike namanya. Jadi beat itu apa? Yang sepeda yang mau dihajar. Mau dikepui. Nah, saya biasanya kalau hujan dulu itu biasanya pasti bawa sepeda aluminium biasanya kayak gitu. Saya dulu punya Cannondale Cat 12 atau CAD 12 itu jadi memang sepeda aluminium, atau saya punya Ricci Road Logic yang chromoly besi itu. Yang nggak punya aja yang dibahas. Nggak, tapi saya pengen kasih contoh. Ini yang saya bawa sepeda titanium saya, ini sepeda titanium kesayangan saya. Ini sudah lebih dari 5 tahun saya punya ini, lebih mungkin. Ya, jadi ini sepeda titanium dan komponennya semua ini kalau cuaca buruk saya biasa pakai ini. Kalau keluar kota misalnya ke tempat-tempat yang mungkin perawatan sepeda agak susah, saya bawa sepeda ini titanium, jadi nggak perlu khawatir penyok atau patah segala macam. Karat juga tidak akan kena. Kemudian handlebarnya aluminium, jadi tidak khawatir patah ketika jatuh atau tersenggol. Kemudian stemnya sama seatpostnya titanium juga, jadi saddle-nya pun railnya juga besi, jadi bukan yang karbon. Kemudian group setnya juga mekanikal, pakai SRAM ini. Saya pernah goes lagi ada acara ke luar negeri itu, hujan lebat terus panjang perjalanan, pakai sepeda yang elektronik group set. Pernah masalah sih memang kayak gitu. Dan itu menyebalkan sekali, harus berhenti, mencopoti kabel-kabel itu, lalu mengeringkan ya kayak gitu. Kemudian malamnya setelah acara harus membersihkan lagi. Jadi ini mechanical group set, kabel-kabelnya masih di luar, jadi bersihinnya gampang. Bottom bracketnya juga BSA, jadi tertutupi bearingnya, jadi tidak perlu khawatir bearingnya kemasukan air atau apa. Wheel setnya alloy, dan ini head Belgium, Om Rey juga suka pakai head Belgium ini. Ini biasanya plus, plus. Jadi ini head Belgium ini yang dikenal wheel set yang tangguh, nggak mahal, seharusnya nggak mahal. Seharusnya nggak mahal. Tapaknya lebih lebar sedikit. Lebih lebar sedikit, jadi bisa dipasangi ban yang lebih lebar. Saya juga tidak pakai ban yang ini Vittoria, tapi bukan Vittoria yang Corsa kan yang mahal. Ini saya pakai yang Rubino, yang lebih murah. Kadang harganya bisa sampai separuhnya ya, kalau nggak salah. Jadi dan ban ini memang lebih kuat, jadi lebih tebal, lebih berat. Jadi kalau hujan-hujan, kalau misalnya kena lubang jalan yang nggak kelihatan, merasa lebih aman. Jadi ya ini kira-kira contoh sepeda hujan-hujan saya kayak gitu. Ya mohon maaf, sepeda saya kan memang lebih dari satu, jadi sepeda hujan-hujan saya bukan ini. Kalau pakai yang seperti itu dengan segala karbon dan lain-lain, selalu was-was. Karena ya itu tadi saya pernah goes masalah dengan elektronik group setnya kayak gitu. Jadi ya lebih, atau juga pernah dulu kena kerikil lalu karbonnya retak di bagian bawah atau apa. Karena kan kalau hujan biasanya kan kerikil-kerikil, pasir-pasir kasar itu ke tengah jalan semua. Betul. Atau terbawa air sehingga semakin rata di jalan. Jadi kena misalnya terlontar ban lain atau ban motor atau apa, klotak gitu kena frame, kadang-kadang bisa bikin retak. Jadi biasanya sepeda khususnya hujan-hujan orang-orang itu yang bukan karbon biasanya gitu, yang seminimal mungkin. Ini ironisnya malah cranknya yang karbon dan forknya si karbon, tapi overallnya ini sepeda tahan banting lah kira-kira gitu. Nah itu soal sepedanya. Soal ban tadi saya sudah singgung. Ini juga ada yang nanya, meskipun saya pakai ban yang saya pakai kalau hujan, tapi kan ada yang tanya, perlu nggak sih ban hujan? Kan mungkin bayangannya kayak F1 atau MotoGP gitu kan ya. Kalau kering pakai ban polos, kalau
hujan ganti ban yang ada gripnya ya. Ada batiknya ya, ada apa? Threadnya, ada guratan-guratannya. Sebenarnya untuk road bike, MTB pasti beda ya karena MTB kan dia menyesuaikan medan. Betul. Atau mungkin gravel bike juga menyesuaikan jenis kerikilnya atau off-roadnya seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk road bike yang di jalan sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya juga nggak perlu pakai ban yang lebih lebih tebal gitu sebenarnya juga nggak perlu karena ini konsepsi apa ya ilmu pengetahuan. Jadi misalnya ban sepeda road itu kan 25 23 dulu, 25, 28 rata-rata itu. Ya. Kalaupun ada yang lebih lebar mungkin 30 atau 32. Ya sudah kadang-kadang sudah nggak dibilang sepeda road bike ya. Ya kalau udah itu sudah bukan road bike ya. Tapi kan rata-rata 25, 28 itu sekarang ya. Nah itu sebenarnya kan lebarnya kan nggak sampai 3 cm, 2,5 cm kan ya. Ya seginian lah ya. Jadi ini sebenarnya teorinya sebenarnya tidak perlu ada thread, tidak perlu ada batiknya itu tidak perlu. Karena sudah terlalu kecil ya. Dia kecil, jadi lebih baik polos pun sebenarnya aman saat hujan. Kenapa? Genangan air itu kalau ban sepeda lewat itu dibelah masih. Jadi yang bikin mobil balap atau mobil selip saat hujan itu namanya aquaplaning. Aquaplaning itu adalah ketika permukaan ban ini mengapung di atas air sehingga tidak ada grip. Ya. Kemudian selip kayak gitu. Nah, sepeda road kalau itu lurus pada dasarnya tidak akan aquaplaning karena dia akan membelah air itu tadi. Jadi ya tergantung dalamnya ya kalau tinggi ya banjir ya nggak bisa goes. Tapi pada intinya akan membelah air itu. Jadi memang ada beberapa kayak ini saya pegang ada Grand Prix 4000S ini termasuk yang paling populer ya. Sekarang Grand Prix 5000 itu memang ada guratan-guratannya sedikit tapi sebenarnya ini tidak terlalu signifikan. Ini kan lebih di pinggir jadi mungkin ketika nikung kan miring biasanya kayak gitu. Tapi itu pun sebenarnya juga bukan keharusan. Masih banyak ban yang katanya ban segala cuaca tapi polos. Itu juga ada. Jadi kenapa disebut segala cuaca itu juga bukan karena dia batiknya khusus enggak. Dia malah biasanya lebih tebal ya seperti yang saya pakai di sepeda titanium ini. Jadi ban segala cuaca itu bukan berarti kembangannya lebih dalam kayak ban basah kayak gitu. Tapi F1. Kembali lagi kalau segala cuaca itu kan yang buat ini kebanyakan orang Eropa. Segala cuacanya mereka itu kan nyangkut salju dan yang lainnya itu kan. Salju dan kadang-kadang masalah di jalan kalau di Amerika yang saya dikasih tahu orang adalah karena di sana lalu lintas mobil begitu tinggi, kemudian banyak kalau ban mobil itu pecah kan ada elemen-elemen itu yang kayak kawat-kawatnya itu. Nah itu biasanya bertebaran di pinggir jalan. Nah itu yang paling banyak melukai ban sepeda dan bikin bocor katanya kayak gitu. Betul, karena sangat tipis sekali kawatnya. Ya kawat-kawat ban mobil itu atau kerikil-kerikil tajam di pinggir jalan. Jadi yang namanya ban segala cuaca itu bukan kembangannya untuk air tapi lebih tahan tusukan atau benda tajam kayak gitu aja. Lebih berat malah kayak gitu. Jadi sekali lagi masih banyak orang belum paham kalau road bike itu sebenarnya tidak perlu ban khusus hujan karena dia tidak akan aquaplaning, dia tidak akan ngambang. Kalau remnya Nah rem ini lain lagi karena rem kan kita ngomong apalagi sekarang ada disc brake ya. Jadi disc brake kalau sudah pakai disc brake ya relatif lebih aman. Kalau misalnya pakai rim brake ya seperti saya tadi saya pakai alloy. Pakai alloy wheel karena remnya lebih aman kan. Ada brake line-nya. Ada brake line-nya dan yang lebih penting lagi kalau itu basah dan hujan biasanya kan di karet rem itu biasanya roda ini akan membawa pasir atau pasir halus atau kerikil halus ikut berputar. Sehingga dia nyangkut di karet rem. Yang kemudian itu bisa menggesek, melukai permukaan dari velgnya ini. Velgnya itu. Nah, kalau karbon risiko velgnya rusak akan jauh lebih besar. Jadi kecuali pembalap pro bisa dibuang velgnya kayak gitu. Kalau buat kita kan ya yang aman pakai alloy itu soal rem. Tapi kalau sudah pakai disc brake biasanya relatif lebih aman. Gitu. Cuman setahu saya kalau karbon itu ketika turunan itu aja sudah gripnya sudah lemah ya. Apalagi kalau kena hujan itu biasanya teman-teman kalau event itu kalau pakai karbon kalau ngerem itu sampai ngomong permisi karena kalau jalannya turun dia pasti nyeruntung turun karena nggak bisa ngerem, nggak ada gripnya gitu.
Ini tips saja ya, Om Re, saya dan teman-teman di kelompok kita kalau goes yang tanjakannya tinggi-tinggi seperti Bromo, mungkin nanjaknya pakai pelek karbon, tapi turunnya kita ganti pelek alloy biasanya kayak gitu. Kalau bisa ganti. Kalau bisa ganti ya. Saya sih biasanya kayak gitu. Kalau naik pakai karbon, turun pakai alloy. Lebih safe aja. Apalagi kalau hujan. Oke, itu tadi soal sepeda dan ban dan rem. Nah, sekarang soal aparel. Ini Om Re, kalau hujan-hujan kita pakai baju apa? Atau nggak pakai baju kayak anak-anak main bola? Kalau jangan masuk angin. Kalau soal aparel, kalau saya sebetulnya jersey kita kebanyakan itu, apalagi yang buat summer itu, itu sudah cukup sih untuk hujan-hujan di sini, di wilayah Indonesia tropis ini, menurut saya sudah cukup. Karena kenapa cukup? Karena hujannya kita itu suhunya juga turunnya itu masih dinginan AC mall menurut saya ya. Paling yang bikin tidak kuat itu anginnya aja. Maksudnya ketika masih basah tapi kena hembusan angin itu yang agak lebih dingin. Jadi kalau memang seperti itu ya, antara lihat-lihat hujannya, hujannya itu lama banget. Kalau lama banget ya kita bisa pakai vest. Ya mungkin contoh vestnya yang kalau mau dibawa yang tipis seperti gini. Ya, jadi vestnya ini lebih melindungi angin ya sebenarnya. Ya, bagian depannya seperti kain parasit gini, jadi menutupi angin. Yang belakangnya masih bahan yang breathable, jadi bisa ada pori-porinya. Pori-porinya besar-besar gini kan, kelihatan bisa membuang panas belakang ya. Jadi yang ketutup cuman depannya sini aja. Nah, tapi ini akan agak beda kalau kita goesnya di pegunungan. Kalau seperti di Bromo itu kan memang agak hawa dinginnya sudah mulai kerasa. Nah, itu bisa pakai yang seperti punya, kebanyakan kita punyanya seperti gini. Ini memang paling enak untuk hujan karena tertutup, pasti tidak kedinginan. Apalagi kalau hujan yang butiran airnya besar-besar itu yang dingin sekali itu. Nah, kalau pakai ini memang enggak kerasa dingin dan pasti aman badannya. Maksudnya aman tuh panas badannya tidak kebuang untuk ngimbangi dinginnya hujan ini. Cuman kalau pakai ini ya paling turun sebentar dari gunung itu harus kita copot karena kalau di jalan raya kayak sauna kita, sauna paksa kalau pakai ini. Jadi ya sekali lagi ini memang di Indonesia ini cuacanya Om Re ya, cuaca kita kan memang relatif lebih konstan, kecuali kalau kita naik gunung yang tinggi itu tadi, jadi di atas kedinginan, jadi cukup bawa satu jaket itu bisa masuk kantong kok, dilipat atau dimasukkan di dalam jersey, lalu turun dipakai sampai bawah dilepas lagi kayak gitu. Atau ini bahannya sama, lebih seperti jaket tadi sama, jadi ini lebih tertutup depan belakang, jadi depan maupun belakang. Ini vest yang lebih tebal ya. Lebih tebal ya, jadi ini lebih hangat. Jadi kalau hujan-hujan mungkin bisa pakai yang seperti ini. Ini tergantung juga kekuatan masing-masing cyclist dalam menanggulangi rasa dingin. Karena yang punya lemak seperti saya biasanya lebih tahan. Kalau yang tinggal tulang belulang itu biasanya mereka cepat kedinginan itu. Teman kita Om Joko itu kalau saya menang sama dia itu karena biasanya kalau hujan dia minggir kedinginan dulu, baru saya salib gitu. Kenapa Jok? Kademen Mas, dia sambil gemeter gini. Jadi memang sekali lagi hujan kita relatif lebih enak ya Mbak ya. Jadi jersey biasa nggak apa-apa. Kalau di Eropa atau di Amerika memang hujannya dingin sekali. Dingin saja. Jadi pakai jersey biasa pasti tidak cukup. Jadi mereka akan bawa macam-macam itu. Pembalap-pembalap pro itu juga luar biasa. Mereka bisa copot pasang itu sambil balapan. Dan tetap pakai kan? Tetap pakai. Turun sebentar ya dibuka lagi. Sambil jalan nggak pakai berhenti. Kalau kita kan berhenti. Itu yang dari jersey-nya. Kalau dari bibnya ya mungkin nggak enaknya kalau hujan tuh terus terang biasanya tuh pasirnya ikut air. Airnya tuh nyiprat di jersey dan bib. Nah, biasanya kalau setelah goes bibnya ini penuh sama pasir itu, masuk di sela-sela itu ya. Jadi sebisa mungkin ada triknya kalau sebelum masuk rumah tuh cari pancuran, jadi belum ganti pakai selang dibilas dulu supaya
kotorannya jatuh semua. Nah, kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang pasir kan juga masuk ke padding, padding bib kita, jadi itu bisa bikin lecet. Itu pernah kejadian juga. Jadi ya sebelum dicuci dibilas dulu lah, bilas badan kita karena pasti pasir-pasir yang nggak kelihatan itu. Dan satu lagi soal jaket tadi ya memang kalau memang pengen jadi cyclist serius ya mungkin ya siap-siap punya vest atau punya jaket hujan. Mungkin akan jarang dipakai, apalagi kalau kita goes hujan-hujan hanya di rute-rute yang tidak ke pegunungan mungkin juga nggak akan kepake kan kayak gitu. Tapi nggak ada ruginya juga dan kadang-kadang bisa dipakai harian juga. Kalau saya sih kadang-kadang bisa dipakai harian juga karena potongannya biasanya agak body fit ya, jadi enak dipakainya, badan nggak goyang-goyang gitu di badan. Oke, itu tadi soal jaket, topi, Om Rin ya. Jadi ya topi ini minggu lalu kita bicara soal topi ya. Membahas soal topi, bahwa topi itu bukan hanya untuk fashion, ada fungsinya. Bahwa kalau hujan visornya itu bisa menahan air supaya tidak ke mata. Betul. Kayak gitu. Jadi ini kayak talang ya. Kayak sosoran gini ya. Jadi seperti itu. Ada juga topi-topi yang ini saya bawa contohnya ini topi yang bahannya lebih parasit ya, lebih bukan katun. Biasanya kan topi sepeda itu katun. Ini bahannya yang lebih tahan air. Jadi supaya kalau misalnya kehujanan nggak langsung masuk kepala. Nggak masuk kepala juga. Airnya. Ini juga ada topi-topi yang seperti itu juga. Jadi ya ini bayangkan repotnya punya hobi goes di negara 4 musim ya. Betul. Dia harus punya rain jacket, wind jacket, vest aja berapa macam, topi ada berapa macam. Koploknya itu biasanya dari wool supaya nggak dingin ya. Pakai ada topi khusus lagi untuk musim dingin yang nutupi telinga. Jadi kita bersyukur sebenarnya di Indonesia ini mungkin sepedanya bisa lebih mahal, tapi perlengkapan aparelnya tidak serumit kalau di negara 4 musim. Jadi seperti itu, jadi topi pun ada macam-macamnya. Pakai topi, karena kalau hujan pasti bawa topi karena saya pasti visornya saya butuhkan untuk nahan air supaya nggak ke wajah kan. Kalau air ke wajah itu kan kadang-kadang tajam, kadang-kadang besar-besar kayak gitu, sangat ganggu. Dan seperti Yanu tadi kacamatanya juga kacamata yang fotokromik, karena kadang-kadang gelap toh. Betul. Jadi kacamata yang clear atau yang fotokromik. Kalau Anda lihat balapan sepeda, kalau hujan pembalapnya pasti pakai kacamata yang clear, kayak kacamata minusnya Om Rin gitu. Jadi tidak gelap karena kan ini memang fotokromik. Kalau kena panas, kena UV itu ultraviolet jadi gelap. Jadi itu juga kalau misalnya invest kacamata juga kacamata yang fotokromik. Ingat memang kadang-kadang dicopot ya kacamatanya, tapi kalau air itu ke mata itu juga sangat tidak nyaman kan. Paling nggak enak goes air menyemprot ke wajah itu kan nggak enak. Jadi kacamata ini kan juga ada gunanya kayak gitu, melindungi mata kita kan, takutnya ada kerikil atau pasir yang bikin nyemprot itu ada dua, air hujan sama air dari selebor dari ban depan, dari orang di depan kita orang depan kita itu biasanya lebih karena kan kita biasanya di belakangnya ada muncratnya nyipratnya air itu pas di wajah kita, di wajah gitu ya itu yang tetap sebisa mungkin pakai kacamata. Jadi kacamatanya kacamata yang fotokromik supaya jalan tetap kelihatan. Nah, sepatunya gimana? Kan banyak yang takut sepatunya basah, Om Rin. Ini Om Rin bisa pegang, ini contoh yang ekstrim kalau di cuaca 4 musim dia penutup sepatunya. Ini buti penutup sepatu. Jadi masuknya dimasukkan sini sepatunya, ada bolongan buat. Jadi sepatunya dipakai dulu di kaki, baru pasang ini ya. Iya. Ada lubang untuk klit dan lubang untuk karet belakangnya sepatu. Jadi masih tetap ada gripnya kalau dipakai. Kenapa pakai ini? Jadi supaya airnya itu enggak masuk sepatu, jadi enggak ada rasa kadang-kadang jari-jari kalau kena air itu kan
juga kedinginan atau nggak enak ya. Kedinginan ya. Atau lembab, kadang kalau lembab gampang lecet kayak gitu-gitu ya. Ada itu tidak harus tebal itu yang ekstrim. Ini ada saya bawa contoh yang lebih tipis. Nah, ini juga relatif tidak full tahan air seperti itu, tapi bisa membuang bisa menahan air dan dingin ke kaki, jadi kaki lebih hangat. Sama ada resletingnya di belakang, ada lubang untuk klit dan heelnya sepatu, jadi tetap fungsi sepatunya normal seperti biasa. Dan ini warnanya saya suka karena warnanya neon, jadi lebih aman, jadi lebih kelihatan kalau gelap atau di jalan. Oh ya, itu tambahan juga buat tadi jersey itu, kalau bisa pakai yang seterang mungkin. Makanya seperti jaket ini, karena kan kalau musim hujan tuh, kalau hujan apalagi lebat kan pandangan orang pasti terbatas jarak pandangnya. Kalau kita sudah sepedaan tuh orangnya kecil, kurus, hitam-hitam, nah itu bahaya ya. Kalau nggak salah di beberapa negara bagian di Amerika itu ada hukum, undang-undang kalau goes, apalagi kalau di musim gelap ya, musim hujan, artinya musim gugur, semi atau dingin, diwajibkan pakai aparel yang high vis, yang warnanya menyolok. Ada lagi beberapa. Kalau nggak ditilang. Oh ya, betul. Ada lagi yang gelap harus pakai lampu itu ya, beberapa. Ya, gelap juga harus pakai lampu. Nah ini juga lampu ya, Omri bawa lampu ya. Bawa. Ya, jadi ya bawa lampu depan dan lampu belakang yang terang. Kan terang sekali. Ya, jadi sekali lagi sama kayak mobil, kita kalau naik mobil ketika hujan-hujan biasanya lampu hazardnya dinyalakan kan, lampu hazard atau lampu dinyalakan supaya orang di belakang bisa melihat kita dan kita bisa melihat lebih jelas yang di depan. Sama dengan sepeda, jadi tanpa hujan pun saya biasanya selalu pasang lampu belakang, apalagi kalau hujan. Cari lampu yang lebih besar, yang lebih. Mungkin para cyclist bingung ya, kenapa kok kita harus memasang lampu depan walaupun apalagi terang, walaupun kita sebetulnya sudah kelihatan jalannya, ataupun lampu ini tidak terlalu membantu ketika hujan, tapi paling tidak kendaraan lain tuh akan lebih aware akan adanya kita lewat karena lampunya cukup terang gitu. Karena kita kan bidang kita sangat kecil, terus kalau kita nggak pakai lampu itu kadang-kadang mereka nggak aware ini yang lewat nih orang jalan atau orang naik sepeda. Dan ini Indonesia, banyak orang lawan arus. Oh ya. Dan yang ngelawan arus itu biasanya di jalurnya sepeda yang paling pinggir ya kan. Jadi sekali lagi ini negara yang secara logika banyak ilogikanya, jadi agak hati-hati di situ juga. Jadi lampu sangat penting. Sebelum kita ke helm, tadi soal tutup sepatu, kadang tidak terelakkan meskipun kita lindungi, sepatu tetap akan basah kan. Betul. Ya. Biasanya orang khawatir loh kalau sepatunya basah, ngeringinnya gimana, atau besoknya nggak mau sepedaan lagi. Ya, besoknya nggak mau goes lagi karena sepatunya hanya pasang. Ada triknya, ini saya belajarnya juga di luar negeri nih, saya baru tahunya. Jadi saya dulu juga bingung kan, ini mau diapakan gitu ya, kalau ada hair dryer di hotel atau di rumah nggak membantu. Ketika event kan hanya bawa satu sepatu, ini kalau kehujanan besoknya gimana, ada triknya seru gitu, saya diajari di luar negeri nih. Jadi mereka pakai koran, saya bawa, jadi ini lembaran koran, disobek-sobek lalu digumpal-gumpal seperti ini. Digumpal-gumpal seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam sepatu. Dimasukkan sampai dalam, sampai penuh sesak. Sampai penuh sesak, sampai ke atas. Jadi sampai kelihatannya dari luar benar-benar penuh sesak, tapi ini korannya menggumpal sampai ujung. Dan itu dibiarkan aja. Besok paginya kering karena koran-koran ini akan menyerap air itu. Habis itu dibuang. Jadi ini trik yang ini simpel banget. Kenapa kok saya nggak? Apalagi saya dulu kerja di koran gitu. Kok nggak tahu bisa ada trik seperti ini gitu. Jadi ya, dan itu ketika kita event, waktu itu ada event jadi goes beberapa hari emang, dan hampir hujan terus. Dan sepatu cuma bawa satu. Jadi ya tiap malam ya koran, masukin koran terus tiap malam, pagi kering. Jadi itu trik yang sangat murah sederhana. Dan koran ini juga ada fungsi lain. Ada fungsi lainnya kalau kedinginan, kalau misalnya nggak bawa vest, dimasukkan di belakang jersey. Jadi dia membantu ngeblok angin. Jadi ini atau majalah atau apa yang nggak dibutuhkan bisa punya banyak fungsi kayak gitu. Jadi ini trik yang bisa dicoba nanti kalau ketika event misalnya kehujanan, cari koran dan bisa diremas-remas lalu dimasukkan, dijejali sepatu itu sampai penuh. Tambahan lagi lebih baik insole-nya itu kalau bisa dikeluarkan
Kalau ini sebenarnya nggak perlu dikeluarkan karena Nggak akan perlu. terserap semua ya. Semua. Kalau misalnya mau dikeluarkan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik mungkin di dalam karena akan diserap airnya. Kalau di luar kan dia Sekalian. tetap menunggu kering. Oh. Ya, belum tentu ada matahari kalau malam, jadi biarkan di dalam aja. Yang pasti kalau sama hair dryer lebih efektifan cara ini. Kenapa? Karena pasti keringnya. Kalau saya hair dryer itu Ya. nggak kering sebentar terus air yang dari dalamnya itu Keluar lagi. Dan keluar lagi. Anda harus capek begini terus kan. Ini kan sudah sumpel aja, tinggal bangun pagi kering. Ya. Luar biasa ya. Ingat ya, dilakukan di malam hari. Iya. Jadi jangan masukkan korannya 1 jam sebelum mau goes. Jadi Iya. ya enggak berhasil. Nggak akan berhasil ya. Terlambat. Terlambat. Ya. Atau maaf ini mungkin yang pengusaha hotel pakai handuk-handuk hotel itu. Oh. Itu kalau udah kepepet itu juga bisa. Sebenarnya itu ada trik lagi handuk hotel dan mengeringkan jersey, tapi itu untuk lain kali mungkin kita ada tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana mengeringkan jersey dicuci di wastafel Ya. dengan handuk akan kering langsung siap pakai. Itu ada lagi triknya. Tapi handuknya enggak boleh pliket, Om. ya handuknya harus bersih ya. Handuknya enggak boleh pliket. Ya. Ya, oke. Sekarang kalau hujan-hujan, helmnya seperti apa? Ini Om Ri sudah pakai helm Aero ini. Jadi sebenarnya sudah setengah benar, sudah di Siap jalan hujan. yang benar. Ya. Tapi ini enggak mungkin hujan ruangan ini. Jadi helm Aero biasanya kalau Anda lihat balapan-balapan di luar negeri, kalau dia cuacanya dingin atau hujan, dia akan pakai helm yang tertutup. Jadi sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk aero kan ya. Ya. Fungsinya supaya air tidak masuk ke sela-sela jadi bolongan seperti ini kita ada kasih contoh, saya penggemar helm POC, jadi saya punya koleksi hampir semua warna. Ini contoh yang normal kalau panas pakai ini, banyak lubangnya, banyak ventilasinya, jadi kepala kita terus kena angin dan dingin. Tapi Om Ri tolong kalau misalnya hujan, ini sebenarnya helm yang sama. Kalau kita lihat dalamnya, sebenarnya ini helm yang sama. Dalamnya sama dengan yang lubang-lubang, cuman diberi penutup akrilik gini, yang dilem permanen. Jadi soal aero, padahal ini sama. Jadi sebenarnya ini ongkos bikinnya hanya menambah akrilik gitu aja sebenarnya. Jadi, tapi enggak bisa dibuka ini. nggak bisa, ya bisa kalau mau, tapi habis itu ya. Oh enggak, maksudnya Permanen dia. Permanen. Dilem ya. Karena memang ada aturan UCI untuk balapan bahwa penambahan perangkat aero di helm itu dilarang. Jadi kalau misalnya pakai penutupnya dibuat permanen. Jadi kalau itu dicek sama komisar mungkin ya pokoknya nggak bisa dilepas kayak gitu. Jadi ini lebih tertutup semua. Jadi kalau dingin atau hujan, apalagi ditambah topi, kepala kita akan selalu hangat kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh dua helm yang sebenarnya sama tapi beda. Tapi ada juga karena kita tidak balapan UCI, jadi kan bisa diakali. Jadi saya pernah waktu itu ke Amerika kalau nggak salah, dan waktu itu musim gugur. Jadi kita harus siap hari ini goes hujan atau enggak. Kalau nggak hujan, ya ini saya lepas. Jadi kebetulan lepasnya agak susah. Jadi bisa dilepas. Jadi ini helm yang saya sangat suka pakai Catlike sebenarnya. Sekarang sudah jarang sulit. Kayak sarang tawon tuh ya. Kayak sarang tawon. Jadi ini sangat adem, enak sekali. Jadi kalau misalnya cuacanya normal ya kayak gini aja, atau mungkin kasih topi kayak gitu aja supaya nggak kedinginan. Tapi kalau memang hujan ya saya pasang ininya, tutupannya. Jadi ini sebenarnya bukan aero sebenarnya. Ini bisa dipasang komandan ya. Jadi ini untuk membuatnya dia air nggak masuk ke dalam kepala. Jadi ada juga yang seperti itu. Yang saya tahu laser ada yang seperti ini, tapi di Indonesia kayaknya nggak dijual, harus cari. Kalau di luar negeri dijual biasanya. Atau ada kalau nggak salah Velotus, ada perusahaan namanya Velotus itu bikin kayak dari karet. Jadi helm apa saja bisa ditutup jadi seperti ini kayak gitu. Jadi ya mungkin mayoritas kita tidak akan butuh seperti ini, tapi kalau goes ke negara 4 musim atau apa ini bisa dibutuhkan. Jadi ini contoh ternyata sepedaan itu nggak sederhana ya, banyak hal-hal kecil-kecil yang bikin masih banyak yang harus kita pikirkan. Tadi jenis jaket, jenis helm, trik-trik kecil-kecil dan lain-lain, lampu kenapa harus dipakai gitu. Nah itu tadi kira-kira pernak-perniknya kayak gitu. Moga-moga sudah cukup ini ya kayak gitu. Nah sekarang rutenya kalau hujan. Rutenya yang penting. Kalau hujan, Anda milih rute yang seperti apa? Sama atau?
Saya sih kebanyakan sama. Jadi tetap rute yang sama itu ya? Tetap yang sama. Karena kenapa? Karena rute yang sama itu sudah hafal. Ya. Sudah hafal. Jadi misalnya sama itu pilihannya ada 0 sampai 100 atau 160, tapi yang kita lewati kan kita pilih ya. Antara mau pilih yang panjang apa yang menengah. Tapi kalau kita misalnya wah hujannya terlalu keras, terlalu deras, terlalu bahaya, ada petirnya atau gimana, ya kita bisa cepat putar balik atau ya paling enggak bolongannya di mana, lubang airnya di mana itu kita sudah hafal. Saya tidak mau mencoba rute baru ketika hujan-hujan, kecuali orang yang membawa itu atau yang mengajak itu tahu dan jalan di depan, karena yang simple itu adalah lubang di jalan dan juga bolongan saluran air itu kan sangat bahaya, apalagi kalau hujan itu kan kelihatannya kalau airnya deras itu lubang airnya itu kan ketutupan, jadi seakan-akan tidak ada bolongan saluran air itu. Nah, kelihatannya rata. Ketika tutup kita drainase, lewat, tutup drainase, tahu-tahu ketika kita lewat bolongannya pas seban sepeda. Dan seringkali di Indonesia ini, di banyak kota itu yang saya perhatikan adalah jalur sepedanya itu jalur sepeda pencitraan. Jadi jalur sekedar ada jalur sepeda. Dan biasanya jalur sepeda itu kan paling pinggir. Ya itu yang pernah saya eker-ekeran itu berantem, berdebat di jalan. Karena waktu itu ada orang naik motor, itu tiba-tiba menengah, karena saya waktu itu agak di tengah, saya bilangin, awas gitu, dia marah. Kamu kan sebetulnya di pinggir gitu ya. Kenapa saya tidak di pinggir? Karena di pinggir itu banyak galiannya, banyak ya memang ada jalur sepedanya, tapi di pinggir itu kan misalnya aspalnya di sini, tutup manhole-nya itu mungkin segini gitu loh. Ya syukur-syukur kalau di sini ada semenan sedikit untuk agak supaya naiknya gitu. Kalau tiba-tiba besi segini kan bahaya kan gitu. Dan itu memang ya seperti Om tadi ngomong, tempatnya di kiri semua. Gitu. Dan jadi jalur sepeda itu paling kiri bertemu dengan saluran drainase yang sering tidak rata. Kemudian dan banyak kotoran, banyak kerikil-kerikil atau dahan-dahan yang jatuh itu semua di situ, sehingga sepeda road bike, sepeda MTB saja bisa jatuh, apalagi sepeda-sepeda yang bannya kecil-kecil seperti Brompton atau sepeda-sepeda lipat kan kayak gitu. Jadi makanya saya sering nyebut itu namanya jalur sepeda pencitraan. Kenapa? Ya ada jalur sepeda tapi sebenarnya tidak fungsional, karena kalau dilewati malah bahaya kayak gitu. Dan kan itu beberapa banyak kali sekali yang rodanya kecil ya, seperti ya ini sepeda ini rodanya kecil itu kemarin kenalan saya tuh seorang dokter katanya juga jatuh itu ya sering kali ya seperti gitu, karena rodanya kecil. Kalau apalagi kalau sedang gowes sering ngobrol atau kurang konsen, kalau ban sepeda road bike walaupun dia kecil ini kan lingkaran bannya kan besar, cukup besar. Jadi bolongan walaupun dia masuk ke daduk gitu, tapi kan dia keluar lagi karena bolongannya besar. Ya, kalau ban sepeda lempit itu, ya kan kecil. Jadi kalau dia masuk benar-benar masuk di situ, jadi tidak ada keluarnya gitu. Jadi itu yang membuat bahaya. Jadi yang kenapa harus lebih ekstra hati-hati, apalagi bolongan saluran air itu cukup besar untuk ban itu masuk, dan biasanya panjangnya itu tidak bisa dilangkai oleh ban kecil itu. Ban 16 inci atau 16 atau 20 ya. Dan kalau hujan, air selalu ke pinggir kan, karena drainasenya di situ. Betul. Jadi yang lebih menggenang itu malah yang di pinggir. Jadi ya ini kalau di luar negeri mungkin lebih dipikir ya, maksudnya jalur sepeda itu ya di pinggir, tapi dipikirkan kemiringannya, dipikirkan saluran drainasenya, segala macamnya. Ini yang ya mohon maaf, kadang-kadang itu jalur sepeda pencitraan saya nyebutnya, karena itu seperti pura-pura punya jalur sepeda, tapi kalau sepeda lewat situ malah lebih bahaya. Itu. Jadi tadi kalau hujan, pilih rute yang Anda familiar, jangan coba yang aneh-aneh, ya kan? Ya, karena musuh utamanya kalau hujan adalah lubang yang tertutup
genangan kayak gitu. Karena kalau ketutup genangan tuh kita kan nggak tahu lubang itu cuman 1 cm atau bahkan bisa 10 cm. Nah itu kan kita nggak ngerti karena ketutup air tadi itu. Dan kalau milih rute tanjakan, nanjaknya mungkin lebih enak karena lebih dingin dan lain-lain, tapi turunannya hati-hati ya. Jadi kita sudah bahas soal pelek, rem dan ban. Jadi tetap hati-hati. Nah, itu rute. Kalau memang tidak ingin goes, ini yang saya rasakan dalam kira-kira ya 2 tahun terakhir, apalagi sekarang pandemi ini banyak PSBB dan lockdown segala macam. Kita harus bersyukur sekarang teknologi indoor training ini jauh daripada dulu. Kalau zaman saya pertama goes dulu, yang namanya indoor training ya pasang di trainer, putar aja 1 jam, nggak ada. Ya. Kadang nonton video, mungkin ada video yang seperti instruksi goes, tapi kan tetap hanya ngikuti video, ikuti putaran kakinya, atau ikuti tahan putarannya, ikuti putarannya. Jadi tetap tidak ada feeling seperti goes di jalan. Yang mungkin kemajuan yang paling signifikan adalah di mana beban goes kita itu semakin mirip dengan yang di jalan. Ya, smart trainer kan ya. Smart trainer dan sekarang harganya makin lama makin terjangkau. Ya. Saya yakin ini nanti kelak akan terus turun harganya karena seperti barang elektronik lain makin lama akan makin massal kayak gitu. Dan itu memang sangat menyenangkan karena apalagi sekarang banyak aplikasi ya. Kalau ada Zwift yang kayak main game misalnya. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang benar-benar memakai video tanjakan-tanjakan dunia gitu. Jadi seperti seolah-olah seperti goes di tengah kota Melbourne, seperti goes di sirkuit Formula 1, seperti goes tanjakan-tanjakan terkenal dunia. Jadi kalau di rumah itu kualitas latihannya juga bisa didapat. Jadi ya memang saat ini belum semua bisa mampu beli smart trainer, belum mampu beli power meter mungkin kayak gitu, tapi bagi yang mampu ini salah satu alternatif. Jadi untuk tidak sepeda di tengah hujan itu kalau hujannya sangat lebat, lalu mungkin kota Anda atau lingkungan Anda jalannya tidak kondusif, tidak menyenangkan, ya sekarang memang ada alternatif itu. Tapi ya terus terang sih kalau bisa saya akan memilih tetap goes keluar. Karena hobi sepeda itu ada elemen merdekanya itu loh, ada keluar dari rumah. Di rumah nggak merdeka berarti. Jadi ya di luar lah. Maksudnya kenapa saya suka goes karena saya nggak tahan di gym kayak itu aja. Kalau jadi di luar dan kan di rumah ada gangguan anak, gangguan istri atau apa kayak gitu. Tapi ada juga ini sebelum kita akhiri, moga-moga bahan yang kita bicarakan ini berguna soal goes, soal hujan. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin bisa tolong diberi masukan di komen atau di akun media sosialnya Main Sepeda atau Om Rey. Saya tahu banyak yang kontak langsung Om Rey kayak gitu. Tapi ini kita ingin nambahin juga ya Om Rey ya, bicara soal indoor training ini. Sebelumnya saya nambahin ada yang lupaan. Kalau hujan tuh biasanya ini dompetnya memang anti air ya. Tapi mungkin nggak semua punya atau lama-kelamaan pun dompet seperti ini juga tembus. Tembus kan. Ya lebih baik bisa bawa plastik seperti gini. Murah, nggak mahal. Murah. Ya ini sealnya 2. Ya, dan ini mudah didapatkan di supermarket biasanya untuk tempat makanan. Jadi ini untuk mencegah air masuk mengenai barang. Memang ada plastik yang buat mencegah air keluar, tapi ini enggak. Ini plastik untuk mencegah air masuk. Bicara soal plastik ada satu lagi sebelum kita lupa, Garmin atau by computer. Kan kalau hujan kan saya pernah sih sampai screen-nya itu ngembun dan kemudian ada kerusakan di situ juga. Tapi itu yang model-model lama, yang model baru memang jauh lebih kuat, lebih tahan air. Kalau dia touchscreen ya matikan aja touchscreen-nya supaya screen-nya tidak loncat-loncat terus kayak gitu. Saya biasanya kalau hujan saya pakai yang bukan touchscreen seperti Garmin 520 misalnya kayak gitu, karena nggak akan terganggu oleh touchscreen-nya itu, dan kalau mau mindah-mindah sambil hujan tinggal mencet tombol, jadi kalau pakai sarung tangan juga lebih gampang kayak gitu. Nah, saya punya trik sebenarnya, kalau hujan atau event hujan ada plastik pembungkus makanan itu. Itu biasanya saya bungkuskan yang lemes itu kan ya? Iya,
celing wrap atau apa namanya lah kayak gitu. Itu saya saya bungkuskan ke Garmin itu. Kecuali bagian belakangnya sehingga masih bisa diputar, itu juga membantu supaya air tidak, khususnya bagian lubang karet yang menutupi lubang charger itu. Jadi itu yang saya tutupi pakai plastik itu. Jadi saya tidak bawa di sini, tapi itu salah satu ide juga. Ada juga teman yang dibungkus pakai ginian aja, cuman di selontongkan itu. Selontongkan ya. Jadi itu juga nggak apa-apa. Jadi karena gowes hujan atau tidak, datanya tetap penting karena katanya kalau nggak masuk Strava itu nggak gowes kan kayak gitu ya. Jadi yang paling stres kan kalau sudah gowes, udah PR ternyata datanya nggak bisa diupload ya. Apalagi untuk budak-budak Strava itu ya. Karena kita harus akui banyak budak Strava di sekitar kita. Jadi kalau nggak ada data dia bisa diulangi lagi itu ya. Nah, oke, sebelum kita tutup, kita ingin mendedikasikan ending podcast ini untuk mungkin orang paling gila di sekitar kita sekarang, sekitar Om Rey dan saya. Ini berkaitan dengan indoor training. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya dia lagi ada lomba atau taruhan atau apa, banyak-banyakan kilometer ini ya. Iya, kelihatannya. Ini sampai seminggu saja sudah hampir 3.000 kilometer. Di atas trainer loh itu. Di atas trainer, di Zwift. Ya. Jadi dia menyetrika jalan virtual itu sampai benar-benar rata kayak gitu. Dan ini sudah ketika podcast ini tayang mungkin sudah mendekati 4.000 kilometer. Satu hari 300 kilo ya? Satu hari antara 250 sampai 300-an kilometer ya. Jadi dia bangun pagi 2 jam, 2 jam setengah, kemudian siang 1 jam 2 jam, sore 2 jam lagi, malam sebelum tidur jam 8 atau jam 9 malam itu goes lagi sampai hampir tengah malam kayak gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin kita harus mungkin harus ditulis artikelnya di Main Sepeda atau kita undang sini. Dan ini orang yang mungkin kalau Anda mengikuti podcast ini mungkin Anda secara tidak langsung kenal, karena kalau Anda nonton video balapan kita ya Om Rey. Oh iya, yang juara itu. Ya, kita kan pernah bikin video balapan dan Om Rey dan saya jadi komentatornya, lumayan penontonnya itu. Nah yang juaranya itu, Abang Asril Kurniadi Adenan itu, dia nanti Anda bisa lihat videonya nih, ada dia video sampai tidur-tidur di atas sepeda trainernya itu. Anda bisa lihat di layar. Ini orang, kita harus tanya, saya terus terang, saya hanya melihat di Strava dan di Zwift Companion itu, orangnya lagi nge-Zwift. Lalu di Strava kelihatan, barusan nambah 76 km, barusan nambah 80 km. Saya sehari 100 saja enggak pernah. Saya pernah beberapa kali. Di Zwift loh ya? Di Zwift. Nah, membosankan buat saya. Cukup menarik asal punya teman sih, Kalau sendirian memang bisa sangat jenuh, tapi kalau kita bikin meet up, janjian sama teman-teman yang lain, gue 100 kiloan itu bisa menarik. Kalau 300? Nah, 300 ini masih ada jalan, kan pemerintah kita membangun jalan raya, Tuhan menciptakan pegunungan, kemudian keindahan alam itu kan bukan untuk ditonton virtualnya kan ya. Jadi kita harus mengundang ini. Ini bukan berarti kita nyindir Abah Asril, salut, hebat, berani kayak gitu ya. Miring juga di sininya. Cuman ini sesuatu yang saya mungkin seumur hidup nggak pengen melakukan. Nanti kita akan tanya ke dia ya kenapa dia. Tapi ya inilah bahwa sekarang ada alternatif indoor, cuaca mulai hujan. Ini sangat memanfaatkan alternatif ini. Iya. Yang saya khawatirkan nanti kan banyak itu orang yang nggak bisa dapat pacarannya online. Nah, ini sebenarnya kan bisa goes di luar, tapi mungkin terlalu jatuh cinta secara indoor ya itu dia. Saya nggak tahu kalau dia sedang dihukum istrinya nggak boleh keluar rumah, saya nggak tahu ya kayak gitu. Mungkin perlu kita tanya juga sama Bu Asri. Nggak harus sepeda juga dalam rumah kalau dihukum. Ya kan kalau dihukum nggak boleh, kan mungkin bunyi hukumannya bahasa hukum ini ya, tidak boleh keluar rumah. Tapi boleh sepedaan dalam rumah. Kan boleh beraktivitas di dalam rumah. Ya saya kalau aktivitas sih nggak sepeda. Om Rey mungkin ada komen buat Abah Asril ini yang saya nggak tahu targetnya bulan Oktober ini berapa kilo, tapi yang jelas dia memasuki minggu kedua Oktober dia sudah lebih dari 3.000 kilo. Saya paling banyak sebulan aja mungkin 2.500 kilo mungkin. Itu waktu masih pandemi awal-awal dulu, masih niat-niatnya dulu. Apa komen Om Rey? Ya saya
Saya tidak bisa ngomong. Ya, Abah selamat dengan perolehan kilometernya, dan perolehan kilometer ini diakui sedunia. Oh ya, kalau Anda lihat Strava bulan Oktober, Ya. terbanyak kilometer sedunia itu sekarang dipegang oleh Abah Asril. Abah Asril ini, ya. Dan ada yang ngejar dari negara lain, Ya. selisihnya hanya 100-200 km Ya. kalau nggak salah. Sedunia ini yang kita bahas adalah sedunia. Jadi saya sangat bangga karena teman saya bisa mencatatkan rekor sedunia. Sedunia. Indonesia jarang juara dunia. Ya, apalagi di dunia sepeda masih minim ya prestasinya ya. Jadi ini Abah Asril berusaha membuat terobosan walaupun secara virtual, tapi goesnya tetap capek ya. Jadi goes indoor itu walaupun tambahan catatan adalah rute yang dipilih ini adalah rute yang flat. Yang datar, supaya kilometernya bisa banyak ya. Kilometernya banyak. Tapi tetap aja itu melelahkan gitu. Walaupun ya maaf di Swift itu ada guyonan, ada ejekan kalau mencuri berat lah, ya apa ngejit di beratnya supaya terlihat lebih cepat. Tapi apapun itu kalau 300 kilo sehari di Swift itu tetap berat. Mau nyolong model bagaimana aja ya tetap berat, tetap harus digoes ya. Dan Abah Asril bukan tipe yang curang, dia tipe yang akan bekerja keras mengejar targetnya. Saya nggak tahu, mungkin nanti setelah akhir Oktober saya mau ngasih hadiah voucher, bukan voucher hotel, voucher rumah sakit jiwa. periksa voucher pemeriksaan psikolog sama voucher menginap di rumah sakit jiwa selama sebulan. Tapi percuma juga dikasih voucher rumah sakit jiwa. Dia bisa bawa trainer ke sana lagi. Ya. Jadi malah lebih banyak lagi goes ya, karena nggak bisa keluar kan ya. Enggak, sudah jangkap. Kan sudah dibilang gila loh. Oh iya, jadi sekalian. Ya. Jadi dia nanti di Arkam itu, di Asilum itu, nanti dia goes saja di situ sampai bosan itu. Ya, jadi itu dedikasi teman kita Abah Asril untuk goes 300 kilo sehari. Ya. Selamat, salut. Anda wakil kita. Ya. Buat teman-teman semua, jangan khawatir dengan musim hujan. Ya. Kalau Anda senang goes dan lain-lain, silakan nikmati jalanan kita dan hujan. Karena itu katanya Velominati itu menunjukkan Anda orang yang tangguh. Tapi hati-hati dan persiapkan hal-hal kecil-kecilnya itu supaya yang paling utama kan tetap harus selamat di jalan. Betul. Kalau Abah Asril ini kan meskipun dia 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 kilometer sebulan kan aman di rumah. Aman. Risiko dia adalah istrinya marah, dipukul kan ya? Enggak, saya cuma takut dia kehabisan makanan dan ada yang belikan. Ya, tapi kan tetap nggak akan jatuh ya. Ya. Nah, jadi ya sekali lagi keselamatan nomor 1. Selamat terus goes, nikmati musim hujan.